Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang pertama mungkin kita bahas masalah uh, project 2 ya, terkait English Pro Engineering 2 untuk ujian akhir semester. Sama seperti project yang satu tes kemarin, Job Search Writing. Untuk yang project UAS, kita bahas masalah academic writing atau discussion essay atau mungkin argumentative essay seperti itu. Oke, kita langsung aja untuk writing project yang pertama, identify sources terkait publish or perish, minimum 1000 papers. Ini sebenarnya tinggal search aja sih di publish or perish. Kita bisa pakai Google Scholar, Crossref atau yang lain sebagainya. Mungkin kita bisa pakai title words. Karena untuk sekali search itu kalau nggak salah bisa sampai 500, 800 gitu kan, 1000 gitu. Cuman kan kita perlu nyari yang apa istilahnya? uh, spesifik dengan topik yang akan kita angkat di diskusi kita kayak gitu. Habis itu ketika kita udah dapat semuanya, misalnya dari sini ya, misalnya flooding, banjir dari tahun 2020 2021, harusnya banyak sih ini. Nah ini kan udah banyak, hasilnya mungkin sekitar uh, ratusan atau sampai ribuan kayak gitu. Nah harapannya adalah karena hanya satu title ini atau mungkin terlalu general, akhirnya kita kan dapetinnya juga banyak kayak gitu kan. Jadi kita lebih harusnya adalah kita apa istilahnya mencari keywords yang sangat spesifik dengan topik yang kita dapetin. Misalnya kita dapat mega drought disaster, jadi mungkin kita bisa ketik di situ terkait mega drought disaster seperti apa. Oke, mungkin rules-nya yang mungkin belum tertulis di papers ini ya, mungkin tahun tahun terbitan itu kalau bisa sebenarnya untuk aturan ketika kita bikin suatu academic writing atau jurnal itu mereka mention bahwa referensi kita harus 10 tahun terakhir, berarti kita nggak boleh atau tidak direkomendasikan untuk mengambil referensi di atas atau lebih dari 10 tahun ke belakang gitu, sehingga 2021 sampai 2011 harusnya kan seperti itu. Cuman untuk yang di project ini mungkin saya batasnya 5 tahun ke belakang aja kali ya. Jadi 2021 sampai 2000 berapa? 18, 20, 15, 16, 2016. Oke, jadi tahun terbitannya adalah 2016 sampai 2021 yang boleh untuk di uh, save atau nanti untuk jadi referensi kayak gitu. Oke, jadi ini minimum 1000 paper. Jadi kalau misalnya kalian mau nambahin sampai 10.000, 20.000, I think it's okay. Karena sekali search kayaknya juga 1000 langsung sih sebenarnya. Bisa seperti itu. Oke, tahun terbitannya tahun terbitan 2021 sampai 2016. Kemudian dari 1000-an paper tadi, dari judul paper yang ada di Publish or Perish ini kan ada banyak kan. Nah, kalian pilih mungkin 25 minimum ya, 25. Kalau misalnya mau ambil 30, iya nggak masalah sebenarnya. Ini adalah minimum, minimum, minimum 25 references untuk membuat isinya seperti apa. Nah, kemudian kalau misalnya kalian nyari atau dapatnya berbahasa Indonesia, itu maksimumnya 10 papers kalau mau jadi referensi. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti ketika kalian memilih terus ternyata papernya itu nggak ada di sini, maksudnya misalnya dari Elsevier, kemudian MDPI, kemudian Springer, ini kan paper-paper yang apa ya, nggak open access. Jadi dia itu perlu apa ya saya subscription untuk bisa mendownload papernya, sehingga kalian nanti pakai portalnya library UGM, perpustakaan UGM, kalian ketik judulnya, baru kalian download seperti itu. Di publishernya masing-masing, di publishernya ada Taylor and Francis, ada Nature, kemudian ada um, Wiley, ada Elsevier, ada Springer, dan lain-lain. Ada ACS.
Ya intinya nanti ketika nggak bisa di-download secara open access, secara publik seperti itu, pakai portal library-nya UGM untuk mendownload paper-paper yang ada di sini kayak gitu. Nah, kemudian ketika kita udah download nanti, kumpulkan paper tersebut mungkin dalam satu folder yang nantinya nanti akan di-upload ke Google Drive. Seluruh dokumen yang udah kalian download paper-paper itu di-upload ke Google Drive sesuai dengan paper yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas pada discussion essay kalian masing-masing. Oke, nah untuk tadi kelewat ya terkait yang identify source itu untuk 1000 papers atau lebih, mungkin 100.000 kan tinggal copy paste doang kan itu. Nanti bentuknya PDF, jadi dari sini ketika kita save results mungkin jadi Excel kayak gitu, mungkin dari Excel itu kita copy paste kita convert ke PDF semuanya. Oke, ini kan baru 70 ya, baru 70 ini ada jumlahnya di sini 70 papers. Kalau misalnya pakai keyword flooding, sebenarnya ini masih banyak sih, tadi kan di stop kan secara paksa sehingga dia hanya memunculkan 70 paper doang. Kalau misalnya kita mau nunggu mungkin 1, 2, 3 menit kayak gitu, ini pasti akan muncul lebih banyak lagi kayak gitu paper-papernya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, multi level reasoning. Kalian bukan membuat mind map seperti penjelasan diskusi ketika kuliah secara sinkron kemarin, mungkin bisa kalian review kembali seperti apa cara membuat mind map. Intinya adalah apa ya, kalian menuangkan ide, kalian menuangkan argumen tertentu seperti itu sehingga ketika dibuat menjadi paragraf lebih mudah kayak gitu. Nah, nanti kalian bebas mau menggunakan apa aja media untuk bikin mind map, bisa pakai Canva mind map, bisa pakai Google dan lain sebagainya, nanti di convert untuk jadi PDF seperti itu. Dan tidak terbatas ya halamannya, karena mungkin masing-masing kan punya kreativitas, mungkin mind mapnya sampai 5 halaman, 6 halaman, it's okay. Kemudian yang terakhir, ketika udah bikin mind map, kan kita udah bisa bikin paragraf nih. Secara kasar, baru kita bikin isinya. Sebanyak 1.500 sampai 2.000 words atau sekitar 3 page dengan menggunakan 25 citasi atau referensi minimum ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai lebih 50 sampai 100 ya itu I think it's okay. Nah, untuk reference manajernya harapannya adalah pakai Mendeley terlebih dahulu. Jadi jangan pakai yang sumber yang lain dulu. Kalau misalnya mau pakai itu maybe after this course aja kayak gitu. Nah, untuk isinya nanti pengumpulannya adalah file doc sama file PDF. Jadi Word sama PDF yang harus dikumpulkan. Dua itu ya, jangan cuma salah satu. Oke, nah untuk strukturnya gimana cara nulis esainya ini, discussion essay ya. Jadi sebenarnya kita udah bahas ini dengan prodi TPPIS di pertemuan minggu ke-10 karena TRPPS-nya itu stop di minggu ke-9 sehingga mungkin untuk perhatian buat mahasiswa yang TRPPS bisa um, ini melihat link yang telah disediakan. Nanti akan saya sediakan link di Elok ataupun di grup WhatsApp kayak gitu terkait penjelasan terkait gimana kita membuat discussion essay kayak gitu. Discussion essay sebenarnya sama kayak kemarin sih, cuma ini lebih terstruktur gimana cara bikinnya. Kemudian ada juga tugas kelompok sebenarnya kemarin di TPPIS untuk exercise untuk membuat discussion essay yang mungkin belum di diterapkan di TRPBS. Cuman nanti kita akan bahas beberapa terkait mereka mengerjakan essay seperti apa, kurangnya di mana seperti itu. Uh, Nanti akan dibahas setelah penjelasan dari project 2 UAS ini. Video pembelajaran sinkron. Oke, kurang lebih seperti itu nanti strukturnya, output format dari project 2 yang perlu kalian kumpulkan nanti ketika UAS.
yang perlu kalian tulis tadi ya ada 1.500 sampai 2.000 words. Jadi ini di luar referensi ya, kata-kata jumlah kata ini. Nah, kemudian terkait topiknya ada 20-an ya, 20 topik yang akan dibahas. Oke, mungkin saya akan jelaskan sekilas kalau misalnya ada yang belum familiar terkait debatable claims topik ini. Yang pertama, pandemic situation made even harder to do pollution management. Jadi begini prinsipnya, topik yang kalian dapatkan ini adalah debatable, artinya ada pro dan kontra kayak gitu. Nah, itulah nantinya pro dan kontra yang perlu kalian bahas di discussion essay. Gimana caranya? Penjelasannya ada di video pertemuan 10 kemarin. Oke, yang pertama, pandemic situation made even harder to pollution management. Jadi mungkin yang orang yang pro, yang setuju adalah orang-orang kan biasanya kalau di rumah, ketika pandemi ini kan mereka kebanyakan di rumah gitu kan, sehingga limbah rumah tangga kan meningkat, limbah meningkat, sehingga untuk melakukan manajemen polusi itu agak susah karena orang-orang pada di rumah memakai sanitasi, kemudian limbah rumah tangga banyak dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang kontra lebih ke apa ya? Nanti dia lebih setuju kalau misalnya uh, pollution management mengendalikan polusi lebih gampang. Nah, mungkin yang kontra lebih ke karena orang-orang pada di rumah, jarang ada kendaraan di luar, jarang ada yang bepergian seperti itu, sehingga aktivitas di public space seperti mall, kemudian seperti transport, seperti bus, dan lain sebagainya kan berkurang aktivitasnya, sehingga polusi-polusi udara, polusi air juga pasti berkurang. Nah, kurang lebih bentuknya uh, apa istilahnya? Singkatnya seperti itu tentang pro dan kontra. Transportasi menurun. Nah, untuk discussion essay, karena kita mungkin sampai 3 halaman kayak gitu kan, nggak mungkin kita cuma bahas masalah ini doang kan, sehingga kita perlu menentukan topik-topik apa yang bisa kita bahas. Nah, untuk contohnya adalah kayaknya lebih lebih baik misalnya sebelum kalian lihat penjelasan mengenai debatable claims topik ini, lebih baik melihat video penjelasan gimana cara menulis discussion essay di video pertemuan sebelum kemarin. Oke, kemudian untuk a mega drought disaster is difficult to overcome. Jadi disaster atau bencana kekeringan yang luar biasa kayak gitu, itu sangat susah untuk dikendalikan. Ada orang yang setuju, ada yang enggak. Nah, kita bisa pakai topik tersebut. Kira-kira mau dibahas seperti apa? Bisa dari sisi apa ya, climate, bisa dari sisi financial, bisa dari sisi um, apa lagi ya? Banyak sebenarnya. Nah, itulah kenapa sebelum kita masuk ke discussion essay, harapannya adalah kalian membaca referensi terlebih dahulu terkait topik tersebut, sehingga kalian punya banyak ide, punya banyak ini argumen atau opinion yang perlu kalian elaborasi di essay kalian. Nah, kemudian landslides attract both advantages and disadvantages for environment. Nah, ini mungkin juga kontroversial ya. Jadi untuk yang both advantages, mungkin kan bagi kita seorang yang apa ya istilahnya publik gitu ya, merasa bahwa kok bisa landslide mendatangkan keuntungan kayak gitu. Nah, kita bisa nyari dari perspektif orang lain, mungkin dari siapa ya, dari konsultan perencana, mungkin dari orang-orang yang bekerja di infrastruktur. Artinya adalah dengan adanya landslide kan berarti perlu ada perbaikan gitu kan, berarti ada project baru, berarti mereka dapat income baru, kurang lebih seperti itu. Dan mungkin bisa ke perspektif lainnya seperti apa, disadvantages berarti ya kerugian, ya pasti banyak ruginya kan, kayak gitu. Itu salah satu contoh, satu topik ya. Kemudian early warning system can be another disaster for underdeveloped society. Artinya adalah gini, early warning system kan buat ini ya, peringatan dini bencana yang akan datang kayak gitu. Cuman kalau misalnya kita pakainya itu di kalangan masyarakat yang underdeveloped, I mean belum maju, kurang berpendidikan, kurang berpendidikan seperti itu, mungkin kan agak agak susah
karena beberapa case itu alat-alat untuk early warning system banyak dicuri untuk dijual kayak gitu kan. Mungkin yang pro seperti itu, tapi yang kontra kalau misalnya nggak ada early warning system, mereka akan lebih mudah untuk rentan terkena bencana kayak gitu. Nah, that's why it is very debatable this topic. Kemudian microplastics bring habitat destruction. Oke, jadi gini, kita kan sehari-hari pakai plastik ya, entah itu ke mall, dari supermarket, dari pasar kayak gitu, atau kemasan yang kita sedang nikmati tiap hari, tiap malam kayak gitu kan, itu sebenarnya dari plastik kan. I mean that plastik itu useful, tetapi dia punya sisi negatif. Microplastics bring habitat destruction kayak gitu. Jadi banyak yang berpikir bahwa mari kita kurangi penggunaan plastik dan lain sebagainya. Ada campaign seperti itu. That's why this is debatable also. Kemudian heavy storms can drive costly flooding and climate change is making them stronger. Oke, jadi hujan lebat can drive costly flooding and climate change is making them stronger. Ini hujan lebat itu dapat menyebabkan banjir yang sangat merugikan, kemudian perubahan iklim itu kayak menambah menambah dampaknya secara langsung lebih kuat. Ini juga ada yang agree, ada yang disagree terkait dengan topik ini, kurang lebih seperti apa. Kemudian the forgotten mangrove to protect coastal flooding and tsunami is increasing. Artinya adalah orang-orang pada lupa nih kalau misalnya kita tuh punya potensi untuk melindungi diri dari tsunami, salah satunya dengan penanaman mangrove. Tapi beberapa orang mungkin melihat mangrove bisa jadi aset ekonomi, bisa dijual, dan lain sebagainya. Kemudian urban heat exposure makes the poor at high risk. Jadi urban heat exposure, jadi lebih ke apa ya istilahnya? Ini juga terkait climate change juga sebenarnya. Jadi kayak suhu yang semakin tinggi seperti itu sehingga membuat orang-orang yang poor, yang nggak punya akses kesehatan, akses pendidikan, akses sanitasi yang baik, akses yang layak seperti itu, mereka lebih rentan untuk mendapatkan dampak yang buruk dari urban heat exposure. Kemudian high-rise building needs climate change consideration in calculation and modeling. Bangunan-bangunan tinggi, gedung-gedung bertingkat ya, bangunan-bangunan yang pencakar langit kayak gitu, memerlukan consideration climate change. Jadi pertimbangan dari perubahan iklim pada modelingnya. Jadi ketika kita melakukan analisis software, misalnya SAP atau BIM seperti itu, kita perlu adanya climate change consideration. Apakah itu perlu apa enggak sebenarnya? Karena maybe some people say that it is not too important, tapi maybe some will say it is important. So you should elaborate this to better say seperti apa. Kemudian government needs to legislate carbon tax to decrease industrial pollution. Artinya adalah gini, jadi kita sebenarnya kan factories atau pabrik itu kan useful ya untuk kegiatan sehari-hari. Maksudnya kita mengandalkan pabrik untuk memproduksi apa yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Cuman beberapa factories itu menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan, sehingga yang dimaksud carbon tax ini adalah pajak untuk karbon. Jadi kalau misalnya ada industri yang emisinya tinggi kayak gitu, mereka harus membayar pajak yang tinggi, sehingga dengan adanya itu harapannya adalah pabrik-pabrik bisa membatasi atau bisa mengendalikan pencemaran udaranya seperti itu. Kemudian yang next, social engineering needs to balance infrastructure construction. Ini lebih ke apa ya, social engineering, rekayasa sosial. Jadi kebanyakan kita ketika kita melakukan konstruksi, hitungannya kan cuman berdasarkan apa ya istilahnya, science, engineering kayak gitu kan. Nah, apakah perlu pendekatan sosial ya, pendekatan ke masyarakat dalam proses konstruksi itu sangat diperlukan? You should answer that. Then next, smart concrete is not too smart for building development due to disadvantages emerge. Jadi smart concrete, jadi kita beberapa jurnal mengatakan bahwa ada banyak inovasi terkait konkret ya, ada yang smart concrete, smart healing dan lain sebagainya. Cuman apakah smart concrete itu
not too smart for building development, apakah ada apa ya kayak dampak negatif gitu loh. Jadi pasti setiap inovasi kan ada kayak dampak buruk gitu kan, sisi negatifnya seperti apa. Jadi orang-orang berpikir seperti itu. Tapi sebagai orang yang optimistik, pasti kan kita hanya akan fokus pada kelebihan atau keuntungan yang dihasilkan oleh smartphone grade. Kemudian people unwilling to pay public transportation is increasing. Ini lebih ke apa ya? Lebih ke orang-orang nggak mau untuk bayar public transport karena mungkin public transportnya fasilitasnya jelek dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang nggak punya kemauan untuk itu. Padahal public transportation itu kan penting buat apa ya mencegah atau mengendalikan polusi, kemudian menghindari kemacetan dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, bridge construction needs several considerations seperti geotechnical aspect, climate change, and social engineering. Jadi apakah dalam pembangunan jembatan itu perlu adanya aspek geoteknik, perubahan iklim, sama rekayasa sosial? Breakwater modification can tackle tsunami high possibility rates. Jadi modifikasi breakwater, jadi mungkin bisa dibandingkan antara breakwater yang biasa sama modifikasi, itu dapat mencegah atau menghalangi apa ya istilahnya peluang adanya tsunami yang akan menghantam ke daratan. Okay, next, stormwater innovation can reduce flooding impact to the environment. Oke, apakah inovasi-inovasi terkait air hujan, air limpasan kayak gitu dapat mengurangi banjir di lingkungan? Kemudian crowdfunding via kitabisa.com helps government in flood disaster management cycle. Mungkin yang bisa digarisbawahi adalah kitabisa.com. Apakah hanya kitabisa.com? Mungkin ada faktor lain. Bagaimana kita membantu pemerintah dalam menanggulangi bencana seperti itu. Kemudian usually drinking water is contaminated by many factors, social behavior and climate change. Jadi air minum dikontaminasi oleh banyak faktor seperti perilaku sosial dan perubahan iklim. Kemudian cities should become bike friendly environment to reduce air pollution. Di kota-kota itu harusnya mereka lebih ke menciptakan lingkungan yang bike friendly, maksudnya apa ya istilahnya, ramah terhadap pengguna sepeda untuk mengurangi polusi udara. Ini yang terakhir, Jakarta starts to become sinking city in the near future. Ini juga pasti menimbulkan perdebatan dari segi apapun itu. Apakah benar Jakarta akan mulai tenggelam atau menjadi kota tenggelam di masa mendatang? Kayak gitu. Oke, sebenarnya itu cuma gambaran aja sih sebenarnya. Kalian bisa membahasnya dari perspektif manapun. Tergantung nanti kalian pengen bahasnya di bidang apa aja. Kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk yang masalah penjelasan project 2-nya. Nah, kita akan mulai untuk assess atau menilai gitu ya. Kita akan menilai terkait discussion essay yang udah dibahas sama teman-teman di TPPS kelas A maupun kelas B. Untuk yang TRBS karena kemarin kita terbatas pertemuannya sampai pertemuan 9 sehingga hal ini nggak bisa dilakukan dan harapannya melalui video ini bisa sambil belajar seperti itu. Nah, untuk tugasnya kemarin sebenarnya adalah setiap kelompok itu diberikan suatu artikel kayak gitu. Nah, mereka diminta untuk menentukan mana yang debatable claims, mana supporting claims, kemudian source-nya dari mana kayak gitu. Nah, kemudian mereka diminta untuk membuat suatu discussion essay singkat sebenarnya, cuman kayak setengah halaman gitu, kayak introduction seperti apa, body paragrafnya yang mana, body paragraf 2 yang mana, kemudian conclusion. Oke, kita coba cek grup 1. Oke, grup 1 ini mereka punya topik the pandemic is a golden opportunity for Papua to step up its game in education technology. Oke, dari sini kita lihat di grup 1 mereka
membuat klaim bahwa Papua Indonesia's easternmost island and one of its most rural province is significantly in terms of students' digital infrastructure. Maybe it is ini masih ini ya, belum apa ya istilahnya, belum terlalu jelas ini debatable-nya itu yang di sebelah mana. Karena ini supporting claims-nya adalah, for instance, findings from the study revealed that at the time approximately 700 teachers. Jadi intinya para guru ini masih menggunakan teknologi buat administratif dan untuk pembuatan materi pembelajaran, nggak untuk mensupport pembelajaran siswa. Kemudian yang support yang kedua, mereka lebih membahas masalah apa ini? Mereka membahas masalah internet aksesnya masih terbatas sampai hanya cuma sampai 89%. So I think for this group supporting claims-nya itu kan membahas masalah keterbatasan internet atau teknologi kan di Papua. Cuman untuk debatable claims-nya, I think they do not choose the right statement. Harusnya dia membahas masalah, dia harus mengklaim bahwa Papua adalah apa ya? Mungkin ada kalimat yang menyebutkan bahwa dia lebih lambat untuk apa ya istilahnya, lebih lambat untuk atau lebih sedikit menerima akses teknologi. I think we can access like kurang lebih seperti itu. Maybe the debatable claims, I'm not sure that it could be 100, but let's see, maybe 60 first. Grup 1 60, kemudian supporting claims sebenarnya itu benar, cuman karena debatable claims-nya kurang tepat, maybe it should be 76 first. Oke, source-nya udah benar, kita cek 100. Oke, kita masuk ke discussion ya, terkait introduction. Papua is one in every of the undeveloped island inland with a scarcity of just development features. Oke, jadi sebenarnya di paragraf ini dia udah bahas masalah ini sih, akses teknologi di Papua itu kurang, cuman something missing here. Ini harusnya pakai Word aja ya, jadi lebih gampang buat dicoret-coret kayak gitu. Jadi ini kurang apa ya? Kurang. Jadi introduction-nya dia udah overview ya terkait masalah kondisi pandemi, kemudian impact-nya ke orang-orang Papua seperti apa terkait teknologi kayak gitu. Nah, ini kurangnya adalah apakah ada pro sama kontra, dia nggak sebutan itu. Jadi harusnya ditambah kayak, people say that orang-orang di Papua sangat terbatas pada akses teknologi kayak gitu. Kemudian orang yang lain beranggapan bahwa orang-orang di Papua udah punya teknologi yang bagus, mereka udah punya akses internet dan lain sebagainya. Kemudian kita baru bikin standing opinion. Maksudnya kita mau setuju apa enggak dengan pendapat di debatable claims-nya tadi. Nah, inilah gunanya tadi kita perlu ada debatable claims di sini. Papua Indonesia is one of its most rural province. Is significantly apa? Significantly apa ini maksudnya ini? Ini kurang adjektif ini sebenarnya. Dia kurang sesuatu. Is significantly limited access. Harusnya ada lanjutannya ya. Significantly limited access in terms of students
digital infrastructure. Nah, kalau misalnya udah ada kalimat limited access, ini bisa benar debatable claims-nya. Nah, habis itu di sini untuk di paragraf pertama ini harusnya adalah dia standing opinion-nya, dia agree apa enggak dengan debatable claims yang di sini. Kalau misalnya dia setuju, berarti harusnya tambah seperti I agree that people in Papua still has limited in accessing technology or internet, misalnya seperti itu. Okay, well, let's check paragraph 2. Okay, maybe the introduction will be I think it's very vital about the pro and contra and standing opinion. There are two missing. Maybe 31st. By the paragraph 1. Education Papua left behind from other provinces in Indonesia, particularly the provinces in Java that are learning outcomes and infrastructure last decade based on the Human Development Index. Well, actually the topic is still Papua masih terbelakang kayak gitu. Tapi yes, it's better. Jadi dia di sini ada pro dan kontranya ya. Jadi dia di sini ada keterangan bahwa Papua itu limited access sehingga susah untuk dikasih layanan internet kayak gitu. Cuma di sini ada keterangan bahwa whoever ada kayak bantuan atau kolaborasi antara dosen kayak gitu buat akses pendidikan untuk Papua. I think by the previous better purpose, we will see the conclusion. So I think uh, kelompok ini harusnya dia condongnya adalah dia nggak setuju dengan ini bahwa Papua itu yang terbelakang di bidang teknologi karena banyak fakta yang mendukung bahwa um, apa ya banyak banyak perkembangan intinya seperti itu. Jadi standing opinion di sini harusnya dia agree atau disagree. Cuman ini I think however let's read one more. I think it's a chance for Papua to develop in terms of educational technology. It can become the standing opinion, but masih secara implicit. But let's see, maybe we will increase it to 50. For the conclusions, maybe 85. Let's see next. Let's see group 2. The debatable the survey is the future of energy in Indonesia. Yeah, these are the debatable claims. The future energy. Okay, the debatable claims is right, and the supporting claims is right. The sources, yes, it's there.
let's see the introduction. Maybe if you want to read the essay, you should pause the video. So I will not read the essay. So this is the overview. And then this is the, what is it? This debatable. Ada pro ada kontranya bahwa energi fosil energi itu increasing. I mean it's positive tapi dia punya dampak negatif kayak gitu. That's why alternatives are needed by utilizing renewable energy to deal with the future energy scarcity. So this is the stand. Dia lebih ke apa istilahnya? Dia lebih condong untuk um, solar PV for the future energy. But the introduction is good. I think it's easy to get 100 if it is rational and logical. It's easy to get 100 here. Okay, if there is no like negative comments, I mean, uh, this is not bad or not have any negative error. So I think it's uh, good construction of paragraph. However, there is amazing. I do not know about the topic of each paragraph. Uh, Maybe you can apa ya? Mungkin bisa direview ulang terkait contoh discussion essay yang contoh yang pertemuan pekan minggu ke-10 itu, yang masing-masing paragraf itu harusnya punya satu topik yang jelas kayak gitu. Jadi di satu topik itu ada debatable, ada yang pro sama kontra, kemudian kita condong kemana kayak gitu. Dan untuk body paragraf juga, paragraf 2 juga seperti itu harusnya. But mostly I think this it's like about apa ya, it's lebih ke apa ya, lebih ke proses, lebih ke proses how the solar PV works, atau gimana dampak dari solar PV untuk lingkungan. But I think it's good because
this group offers like advantages about the solar PV. So I think the one that miss here is about the negative side, baru ke positive side, baru dijelasin kayak gitu. Jadi kan kayak di contohnya kemarin bahwa kita terlebih dahulu kasih negatifnya terlebih dahulu. Kita kasih negatifnya misalnya, oh solar PV itu beberapa jurnal menyebutkan solar PV punya dampak buruk di ini dan ini kayak gitu. Kemudian kita kasih positifnya, tapi dari jurnal ini ternyata dia punya ini nih banyak manfaat seperti ini dan itu kayak gitu. Baru kita kasih penjelasan seperti ini. Samanya ketika di paragraf yang pertama ini. I think we should give negative side terlebih dahulu, baru positive side, baru ke ini penjelasannya seperti apa. Ini kayak apa ya? Kayak melawan negative side anggapan orang-orang gitu loh terkait PV solar itu. That's the discussion about. Kalau misalnya cuma ngasih uh, positifnya doang, I think it's not about the discussion. Okay, conclusion. Okay, I think it's good but not still not perfect. Maybe I will give. Hmm, I think this is the group opinion on opinion ya, bukan bukan berdasar paragraph. So I think I will appreciate about the effort that they make to this essay. So maybe 85, 85 each. The conclusion should be and it's 90. Let's move to group 3. Oh no, the group 3 I think you missed the explanation. Jadi ini debatable claims. Nah ini maksudnya adalah supporting claims-nya yang mendukung debatable claims ini. Jadi bukan agree atau disagree, but let's see. DF system. I think most dua-duanya ini lebih apa ya maksudnya? Mereka punya better strategis, itu kan positif ya. Ini mereka punya they have systems and tools to keep them resilient. Jadi positif juga, harusnya ini agree sama agree. Jadi harusnya di sini adalah bukan vulnerable berarti. Jadi mereka lebih resilient, jadi mereka nggak rentan, mereka punya perlindungan karena mereka punya ini better climate change strategy sama system and tools to keep them resilient. So I think the supporting claims, I think it's good. Maksudnya dua-duanya udah benar sebenarnya. Cuman untuk debatable claims-nya it's not vulnerable. Jadi bukan rentan tapi nggak rentan, mungkin less ya, less vulnerable. Jadi kurang rentan karena mereka udah punya pertahanan yang baik. Oke, 65. 70. Source-nya it's okay.
Oke, you just make the overview di sini, overview. Tapi you miss the pro and contra penjelasannya seperti apa, kemudian standing opinion, kelompok kalian agree atau disagree dengan debatable claims yang kalian ajukan. So you miss two 350. So it is like causes and effect ya. Seperti causes and effect. Jadi I think there is still no like discussion here. So I think buat kelompok ini kalian perlu ada negatif, side-nya apa, baru positif side, habis itu ke penjelasan kayak yang contoh uh, penjelasan discussion di pekan 10 kemarin tentang merokok, dari topik itu apa, satu paragraf, kemudian pro dan kontranya apa kayak gitu. So this is like a cause and effect paragraph ya, not the discussion essay. Okay, di paragraph 1 I will give maybe sebenarnya paragraph 2 I think ya kurang terkait discussionnya sebenarnya, but maybe the explanation is better than the first paragraph, so maybe 85 mungkin. Jadi sebenarnya di debatable claims ini kalian sebenarnya milih vulnerable kan, itu match dengan isi diskusi ini. Cuman yang supporting claims-nya ini harusnya kalian nyari yang menunjukkan bahwa fisherman dan farmers ini orang-orang yang rentan gitu. Karena dari penjelasan kalian di sini, mereka itu kayak apa ya, resilient, punya daya tahan untuk move on walaupun ada climate change kayak gitu. So I think the conclusion I will give you maybe 75. Group 4. Okay, I think the debatable claims is yes, the worst job. Supporting claims. Good. It's okay. So this is the first paragraph is about introduction. Gak ada overview terkait debatable claims-nya ya. So I think it's not like that. Jadi nggak hanya definisi ya. It's not the definition, it's overview. Maybe 15.
there is no discussion essay in body paragraph 1. Gak ada pro dan kontra, ini kayak apa ya? Like, kayak ke fakta, kayak news, kayak data kayak gitu. I think it's sebenarnya nggak apa-apa discussion sih ada datanya, cuman I think there is no opinion about the topic untuk diperdebatkan itu di discussionnya di body paragraph 1. Happy 31st. Sorry guys. So this is like data ini lebih ke data ya. Kalian menampilkan data kayak gitu. I mean there are no discussion. Okay, I got your score. Hopefully you will be better in your UAS project ya. Okay, let's see kelompok 5. Important public health problem. So the debatable claims is good, but I doubt about the ini terkait yang box yang ini. Delivery accessory is limited. Yang satunya I think it's okay. Maybe I will give you acting. There is a sample. So I think it is a good paragraph. This group mentioned about still a debate until now. Jadi habis overview di sini, overview actually satu kalimat. Nah mungkin dari a debate until now kita kasih debate-nya apa, pro-nya apa, kontranya apa, kemudian kita kasih background-nya, problemnya seperti apa. Nah baru kalian standingnya di mana, di sama evidence dan jaman still like knowledge about sexual health. Mungkin kalian standingnya adalah orang-orang masih punya akses terbatas terhadap ini ya. So I think it's good actually. Okay, source-nya, oh my, di grup ini source-nya nggak ditampilkan ya. Oh it's here. You should make it like no. Wait. Ini sumbernya uh, dari sini ya. Ini sumber apa sih? Women Smart in Yogyakarta, Indonesia. Okay, maybe I will give you 100 first, but maybe I will check later. Misalnya it's not this, I will change the score. I like this body paragraph. Jadi di awalnya dia menunjukkan bahwa positifnya, I mean pro-nya adalah sekolah itu punya peran penting untuk membuat edukasi tentang kesehatan seks kayak gitu. Tapi pada kenyataannya adalah seks itu biasanya terjadi di sekolah. It's a good paragraph untuk melakukan debate. So maybe for the other students, I think you can copy the style ya. Pada paragraph 1. Maybe something that missed here adalah uh, how you solve this actually.
gimana cara menyelesaikannya. Meskipun nanti kalian jelasin di body paragraf 2, tapi harapannya adalah di body paragraf pertama, maybe you can like buat satu kalimat terkait, oh bisa seperti ini kayak gitu. But I think it's a good start for first paragraph. Body paragraph 2, draw parents important, environment is very important. Yeah, this is good also. I think this group know what they write ya. Jadi ini adalah pro. Kemudian ini dia menyatakan bahwa orang tua itu adalah apa ya, solusi untuk permasalahan ini. Tapi mungkin banyak orang tua yang nggak punya skill komunikasi yang baik sehingga anak-anak juga akan tertutup gitu kan dengan masalah kesehatan seks kayak gitu. Dia penyebutan kontra in here. Ya, yeah, once again I think perlu ditambahkan sedikit terkait, kan kalian udah ini kan udah stand di mana, maksudnya kalian udah mendukung bahwa pengetahuan di Indonesia itu buruk kayak gitu kan, so perlu ada penjelasan lebih di paragraf ini. But I think it's still okay with this, meskipun ada miss, but it's okay. Okay, I think this is good. Group 5. Yeah, you just missed the supporting claims. Maybe if your debatable claims itu kayak sexual health, people in Indonesia still lack of knowledge of sexual health, kemudian penjelasannya dua ini, I think it's still okay. But yeah, I think it's okay. You still get 80 for this. Still wonderful. Let's check group 6. Okay, the debatable claims is to face the increasing flow of refugees and asylum seekers in Afghanistan. Okay, the debatable claims, I think it's okay. And supporting themselves, it's okay. So sources, it's okay. Let's see the introduction. Oh, you missed the. It's just the overview. You missed the pro kontra, the debatable itu yang mana, baru standing opinion. I think you just missed also. Um, sorry guys. Hopefully you can do better next. Yeah, it's good. Dia udah ada pro-nya di sini terkait uh, topiknya. Kemudian dia ada on the other hand, jadi yang bisa membedakan paragraf ini baik apa enggak itu udah ada kata on the other hand, however dan lain sebagainya. Jadi mereka udah apa ya punya discussion di sini. Jadi dia kemudian menyimpulkan bahwa Indonesia still needs to prepare many facilities. Jadi dia menekankan stance-nya bahwa uh, mungkin Indonesia belum siap buat menerima swasta dari negara lain kayak gitu.
Oke, di sini dia agree, kemudian ada whoever, ada discussion di sini, ada perdebatan, nggak setuju kayak gitu. Okay, guess the conclusion is good also. I think it's the miss here is just the introduction, guys. Group 6. Your body paragraph conclusion is good. Okay, maybe untuk kelompok yang lain bisa learn ya dari tadi kelompok 5. Kemudian kelompok ini 6. It's good. Kelompok 7. Maybe untuk kelompok 7, Indonesia must prioritize the development of solar processing in its most remote. Oke, debatable claims-nya it's okay, tapi penjelasannya di sini mungkin agak kurang menjelaskan ya kenapa harus di most remote-nya. Kenapa kita harus memasang power system di area-area terpelosok kayak gitu. Jadi kan cuma data bahwa the government akan membangun sekian kayak gitu kan. Kemudian potensinya apa kayak gitu. Cuman kita nggak tahu alasannya apa. So I think the debatable claims, if it is 100, I think the supporting claims is still low. Okay, untuk group 7, I think you can learn from this. Hopefully it gets better for project UAS. The sources is okay. Okay, you mentioned about the controversies, but tapi belum di-mention kontroversinya apa, pro-nya apa, kontranya apa, kemudian standing kaliannya di mana. Maybe it's still lack of that, so I think the introduction will be 60. Hmm, I think it's just explanation ya, belum ada discussion di sini, belum ada perdebatan kontroversial di paragraf ini. Oke, di sini juga agak kurang discussionnya. So I think the body paragraph, I think ya, in my opinion, the explanation is good, tapi masih minus in some areas. So I think it should be still 60. But I think the conclusion will be 70. Okay, group A. Okay, this is good debatable claims and supporting claims. Sources. Dia menyebutkan Bali sebagai hotspot polusi plastik. Dia menyebutkan data, itu jelas penjelas. Kemudian dia menyebutkan ketika pandemi karakteristik plastiknya seperti apa. I think you still miss the
debatable ya, pro-nya seperti apa, kontranya seperti apa, kemudian standingnya kalian di mana. I think it's still miss here. Oke, ini menyebutkan Bali itu yang menjadi spot untuk uh, plastik ya, tapi di sini this group state about the other sources. Kalau misalnya sampah itu dari Jakarta, ini udah ada solusi meskipun cuma satu kalimat, I think it's okay. Untuk body paragraph 2, I think it's okay, but there is still no discussion ya, itu lebih ke fakta, penjelasan dan sebagainya. So I think you can apa ya istilahnya, pakai topik yang lain mungkin. Kalau misalnya data-data itu susah didebat kayak gitu, kita bisa pakai cara yang lain. Misalnya orang-orang mengira bahwa Bali nggak pernah melakukan campaign ini terkait pengolahan sampah kayak gitu. Dari jurnal A, jurnal B, jurnal C, dia nggak punya campaign untuk mengatasi masalahnya. Lalu kalian baru menyebutkan fakta ini bahwa sebenarnya Bali ada kok ini apa campaign buat mengurangi sampah plastik kayak gitu. Jadi ini adalah untuk apa ya? Untuk menampar fakta atau hoax yang beredar, istilahnya seperti itu. So that should be a good discussion here. Okay, so the body paragraph 1 will be 100, but the body paragraph 2, because of its more like no debatable itu. But I think the explanation is well structured. I think it should be 80, but the conclusion actually should be higher, 85. You just missed the introduction. Okay, group 9. Okay, maybe some bacaan-bacaan ini mungkin untuk dipahami oleh orang-orang yang di bidang sains mungkin agak susah ya, untuk yang di bidang sosial kayak gitu. So I think kelompok 9 ini lebih, it's not too debatable ya, it's like a fact, lebih ke fakta kalau emang Indonesia menjadi uh, played a diplomatic role. So I think it's not a debatable claims, but the sporting clubs is good. So maybe debatable claims should be 30, but the sporting lines I will give you 50. Okay, you mentioned that Indonesia maintain the world peace, ikut andil gitu kan? Ya, this is still one side ya, lebih ke
penjelasan kalau misalnya emang Indonesia pakai apa ya, ikut andil dalam perdamaian dunia, you should like make apa istilahnya, kontra discussion yang ternyata kalian gunain uh, di sini waiver. So I think the source is good. The introduction maybe justify. Belum ada pro dan kontra. Kemudian obtaining, maintain maintain standing opinionnya di mana. But you have the kalimat kalau misalnya kalian setuju dengan take part in maintaining world peace. That's why the introduction maybe the score is 65. So the body paragraph 1 and 2 actually bisa jadi satu paragraf, cuman lebih singkat ya gitu. Kemudian body paragraf 2 kalian pakai topik yang lain harusnya, karena ini harusnya bisa satu paragraf doang ini, tapi lebih singkat karena mereka topiknya sama kayak gitu. um, I will grant you maybe 60-60 for that. So hopefully in your project OAS you can perform better ya, group 9. Okay, but the conclusion I think it's better 75. Okay, we will enter the last group here. Well, actually for the group 10, actually this is the same case with the previous group ya. Ini lebih ke fact, lebih ke fakta. Ini kan memang udah kejadian kan. Mr. Kalyakut becomes a target of public criticism. Maksudnya itu gak bisa didebat kalau itu adalah fakta kayak gitu. So yeah, I'm so sorry for group 10. I think hopefully you can perform better in project was ya. I think you should like more apa ya, lebih provokatif. I think you should not mention about the minister, about the name, about the date maybe. Lebih ke apa ya istilahnya? Lebih ke controversial. Okay, there is uh, overview and then agree, kemudian however disagree, you got that, and then your standing opinion is there. I think this like still one side, still one side. This is still one side also, so I think you should like make uh
two sides ya, jadi dua sisi di satu paragraf itu, ada yang pro ada yang kontra. Habis itu kalian kasih kesimpulannya itu sesuai dengan pandangan kalian tadi di introduction, jadi kayak diperkuat di situ. Okay, so the introduction actually it's good, it's perfect actually. So the body paragraph 1 and 2 actually it will be better if you put more debatable sentences. But because it's still related with the introduction, I think your score will be better from the previous group. So maybe it's like 75. And the conclusion is 85. Yeah, you should arrange better about this. Okay, so this is the group score of group 1, 2, 3 until 10. I think kalau misalnya kalian mau belajar essay-nya dari grup work ini adalah kalian bisa cek kelompok. What should I do? This 5, 6. Oke, jadi untuk yang kelompok 5 tadi minusnya ada di supporting clips-nya, kurang apa ya? Kurang nyambung kayak gitu. Nah, untuk yang kelompok 6 itu tadi minusnya di introduction. Oke, coba let's see kelompok 6 sekali lagi ya. I think from the other group, I think it's closer to perfect or maybe good analysis, good construction. Group 6 the introduction. Yes, belum ada pro dan kontranya di mana, kemudian standingnya di mana kalian kelompok ini. Jadi kalau misalnya dibikin warna kayak gini, harusnya ya like this. Kurang lebih susunannya seperti itu. Okay, then. Yang bagus di debatable claims, supporting claims yang di box itu kelompok kedua, I think it's good. What else? Kelompok 8, it's also good. Kelompok 4, but overall you can learn the essay, gimana cara mengkonstruk suatu essay yang discussable atau punya unsur debatable claims seperti itu. You can see from group 5 and group 6, yes. Oke, jadi itu untuk koreksi terkait project group dari kelas A. Untuk yang kelas B, we will do it later after this. Oke, jadi see you in koreksi project kelas B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.